Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Menropa Sitorus, mahasiswa ISTN dengan NPM 2033479. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif atau disebut juga dengan sistem imun spesifik diperankan oleh jenis leukosit yang disebut dengan limfosit. Ada banyak jenis limfosit yang dapat merespon terhadap satu jenis antigen spesifik. Jika terjadi serangan, maka limfosit yang sesuai akan memperbanyak diri untuk merespon antigen tersebut. Ada dua jenis limfosit yang berperan, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memerankan sistem imun humoral dan limfosit T sistem imun seluler. Sistem imun humoral bertugas melawan antigen yang ada dalam cairan darah, sedangkan sistem imun seluler untuk melawan antigen yang ada di dalam sel. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang merah, sedangkan limfosit T dibentuk di bone marrow namun dimatangkan di timus. Kemudian sel limfosit matang berimigrasi dan tinggal di organ limfatik. Sistem imun seluler diperankan oleh sel limfosit T. Fase pengenalan antigen oleh sel T. Antigen dikenali oleh sistem imun adaptif melalui kerjasama dengan sistem imun innate dengan cara antigen dipresentasikan oleh suatu sel kepada sel T yang dikenal dengan nama APC atau antigen presenting cell. Aktivasi imunitas seluler yaitu pengenalan dan konstimulasi menyebabkan sel teraktivasi. Sel T teraktivasi mensintesis sitokin dan menyebabkan proliferasi dan diferensiasi sel-sel sistem imun untuk memasuki fase efektor. Fase efektor merupakan fase killing antigen oleh sel T efektor, yaitu sel T helper dan sel T sitotoksit. Sel T helper membantu sel imun mengeliminasi patogen kemudian menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel imun, sedangkan sel T sitotoksin berperan membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus dan bakteri intraseluler, membunuh sel tumor dan sel asing. Imunitas humoral merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen ekstraseluler. Komponen imunitas humoral terdiri dari sel B yang dapat menghasilkan antibodi, komplemen dan protein antimikrobal lain. Fase pengenalan antigen sel B yaitu antigen dikenali oleh BCR atau reseptor sel B yang terikat pada membran. Jenis antigen yang dikenali sel B ada dua jalur, yaitu thymus independent antigen dan thymus dependent antigen. Thymus independent antigen jalur ini tidak bergantung pada sel T helper untuk memproduksi antibodi. Jika polisakarida dan lipid maka akan langsung menghasilkan antibodi berupa IgM. Thymus dependent antigen bergantung pada sel T helper untuk memproduksi antibodi yang lebih kuat berupa IgM, IgA, IgE, dan IgG. Fase aktivasinya yaitu antigen dikenali, kemudian dimakan, lalu berdiferensiasi menjadi IgM. Ketika IgM tidak kuat untuk memakan kuman, maka membutuhkan bantuan IgE, IgG, IgA dengan cara protein kompleks dipresentasikan melalui MHC2 kemudian teraktivasi. Kemudian dikenali reseptor sel T teraktivasi lalu mensintesis sitokin untuk menghasilkan afinitas yang lebih tinggi. Demikianlah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.